Halo teman, apa kabar? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di video kali ini gue mau sedikit unboxing dan sedikit nge-review kali ya teman-teman ya. Nge-review salah satu smart band, jadi ala smartwatch gitu ya guys. Di sini gue bawa Huawei Band. Nah, apa itu bedanya smartwatch dan smart band? Sebenarnya untuk overall tuh nggak terlalu beda jauh ya teman-teman ya. Mungkin kalau sekelas orang yang awam itu mungkin ya sama aja gitu loh, smartwatch sama smart band. Tapi sebenarnya untuk smartwatch sama smart band itu sedikit perbedaannya, ada perbedaannya teman-teman ya. A few moments later. Smartwatch apa atau smart band sebenarnya menurut gua mungkin nggak terlalu penting ya kalau kita mau ngebahas video ini ya, karena video ini gue cuma mau ngasih gambaran nih buat teman-teman seperti apa kondisinya atau mungkin barangnya itu seperti apa wujudnya. Dan gue yakin kok teman-teman yang lihat klik dengan judul ini adalah teman-teman yang memang memerlukan informasi atau pengen lihat gambaran dari smart band ini. Sebelum dibuka gue mau sedikit ngejelasin nih ke teman-teman semua ya, mungkin kenapa ini itu barang recommended banget buat teman-teman, khususnya teman-teman yang suka olahraga. Karena di smart band ini dia baterainya tuh mampu bertahan 2 minggu. Itu yang kemarin tertera di link penjualannya dari Huawei Smart Band 6 ini. So gue tertarik banget karena baterainya tuh lumayan lama. Selain baterainya awet, di Huawei Band 6 ini dia memiliki layar 41,4 inch AMOLED ya. Jadi layar AMOLED adalah layar yang seperti tipis seperti kayak HP-HP Android itu loh teman-teman, seperti itu. Gue suka lagi di sini ada 96 workout modes. Kenapa ini? Nah, gue suka banget olahraga ya, olahraga. Jadi kadang kalau olahraga tuh kita kayak butuh heart rate, terus untuk stopwatch dan sebagainya itu ada semua di sini. Dan di sini juga gue yakin udah bisa dibawa berenang. Kenapa dibawa berenang? Karena di sini ada tulisannya 5 ATM water resistant. So nanti kita kupas selengkapnya di dalamnya seperti apa, apakah benar seperti itu. Nanti kita buka bareng-bareng ya teman-teman. Widih ya, ini adalah smart band Huawei nya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini adalah wujudnya. Kita keluarin. Teman-teman ketahui bahwa smart band ini dia memiliki warna forest green ya, forest green. Nah, sebenarnya ada juga 4 varian kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa dilihat juga di layar, itulah varian warnanya. Ini kok perasaan warnanya nggak forest green ya, lebih kayak ke blue, enggak ya, nggak sih, kayak blue ya. Tapi di di situ jual belinya ini adalah forest green ya teman-teman ya. Nih gambarnya kan teman-teman juga lihat ya, ini ada warnanya tuh iya mungkin agak kebiru-biruan kali ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan nyalain. Oh, sebelum dinyalain gue kasih tahu juga nih. Jadi Huawei Smart Band 6 ini 7 inch ya, menggunakan layar AMOLED. Sebenarnya harusnya kalau layar AMOLED itu lebih tipis ya teman-teman ya, karena tapi gue nggak tahu kenapa kok ini agak tebel. Dan sebenarnya untuk bezelnya sendiri agak tebel menurut gue ya, harusnya dia lebih tipis gitu loh, tapi ya nggak masalah ya itu. Oke, untuk strapnya sendiri dia menggunakan karet ya teman-teman ya. Karet ya kalau dirasa-rasain ini lumayan ya premium lah ya dengan harga yang segitu. Oh ya, tadi gue belum bilang harganya ya. Untuk Huawei Band 6 ini kemarin gue belinya ini adalah sekitar 7.000 ya teman-teman, 7.000 yen. Tapi itu kalau gue nggak tahu kenapa gue searching di Tokopedia di Indonesia maupun di toko yang orange itu harganya ada yang promo sampai cuman 500 atau 400 gitu loh. Tapi ada juga kalau yang 700.000 di Indonesia ya. Cuman kebetulan gue di Jepang dan mungkin harga di Indonesia lebih murah, gue nggak tahu. Yang jelas itu kebijakan tiap negara beda-beda ya teman-teman ya. Cuman gue mau ngasih gambaran aja soal harga, nanti teman-teman pilih sendiri yang paling rekomen berapa di Indonesia, seperti itu ya. Dan di bagian untuk pengikat talinya ini ada logo atau tulisan dari Huawei sendiri. Untuk ininya lebih kayak aluminium kecil ya, bukan. Ini kayak apa ya, alloy apa ya namanya ya, pokoknya kayak gitulah. Ini bukan besi ya pokoknya teman-teman ya. Dan kalau dipakai dia lebih nggak licin gitu loh. Jadi ketika di kulit kayaknya ini juga nggak bikin gatal dan nggak mudah ini loh kayak lari muter-muter sendiri tuh enggak ya teman-teman ya, kayak gitu. Untuk secara overall dari case sendiri ini lumayan oke menurut gua. Dan untuk ininya sendiri tuh aluminium ya teman-teman ya. Untuk ininya body yang di layar untuk ininya tuh aluminium. Di belakang teman-teman akan melihat 2 dockingan ini yang buat ngecas ini ya, dockingan yang buat tes itu ini. Nanti kita lihat juga dockingannya seperti apa. Untuk ini ada 2, yaitu satunya flash dan 2 ini adalah untuk sensor kalau nggak salah. Ini sensor motorik, bukan motorik ya, sensor apa ya, yang pokoknya nanti akan mendetek tubuh kita, mungkin kayak heart rate atau tekanan darahnya seperti apa dan sebagainya. Itu nanti ada semua di dalam fitur dari Huawei Band 6 ini.
Dan di sini masih ada penutup lensanya ya teman-teman, penutup lensa sih, penutup layar ya, masih ada penutup layarnya. Jadi teman-teman juga di situs onlinenya akan direkomendasikan juga, mungkin ada juga yang menggunakan anti goresnya ya, apa nih, tempered glass ya. Oke, tempered glassnya ya ada juga itu di online kalau mau beli ya, sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Gila aja, yang mahal juga itu, lumayan. Oke, langsung aja kita nyalain. Oke, tahan. Nah, kita udah nyalakan. Sekarang ada logo Huawei. Ini udah kayak nyalain handphone aja ya. Oke, kita tunggu sebentar seperti apa. Ini agak getar ya teman-teman ya. Pas dia buka pertama dia ada getar kayak handphone, persis kayak HP Android. Langsung kita cari, coba kita tekan sekali lagi. Oke, untuk menyalakan layarnya kita tekan satu kali. Kita pilih coba ada bahasa apa aja di dalam ini. Apakah ada Indonesia? Inggris ada bos, Jepang ada, Portugis, Brasil. Aku mau nyari yang Indonesia. Melayu. Ih, ternyata ada Indonesia bos. Ini ada bahasa Indonesia juga ya teman-teman ya. Tapi gue nggak mau pakai bahasa Indonesia, gue mau pakai bahasa yang Inggris aja biar lebih enak ya. Jadi kita global ya, global. Oke, kita pakai bahasa Inggris. Nanti kalau mau diubah settingannya pun sebenarnya bisa ya teman-teman ya, diubah sendiri. Nanti ketika udah masuk ke bagian setting pengaturan tentu ada, mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Kita pilih yang Inggris aja biar lebih gampang. Oke, Inggris sekarang. Nah, Inggris. Nah jadi ketika pertama kali menggunakan Huawei Band 6 ini teman-teman harus mengcompare atau mempairing dengan HP teman-teman. Kenapa pakai handphone? Jadi nanti itu Huawei ini akan mengupdate ataupun segala data yang ditampilkan di Huawei Band 6 ini adalah bisa terup to date sesuai dengan handphone teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada settingan manual di sini. Yang satu-satunya adalah teman-teman harus mendownload aplikasi Huawei sendiri di Play Store. Apakah apa aplikasinya? Enggak, sebenarnya gue bisa aja buka aplikasinya langsung download sekarang, tapi karena biar teman-teman juga tahu seperti apa di dalam Budusbox-nya kita lihat dulu Budusbox-nya seperti apa, buku manualnya seperti apa ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu ini di dalam boxnya teman-teman akan mendapatkan apa aja kira-kira. Yang pertama adalah oke, keluarin dua-duanya aja. Yang pertama adalah buku garansi ya, buku garansi ya. Jadi teman-teman di Indonesia pun akan mendapatkan buku garansi langsung dari Huawei ini, karena Huawei ini gue kemarin tahu dia udah launching di Indonesia dan bersifat legal ya teman-teman, jadi ada garansinya ya. Beda dengan produk-produk yang mungkin nggak ada garansinya. Ada kok smart band kayak gini juga yang lahir di Indonesia tapi dia impor, modalnya impor tapi tidak terdaftar, sehingga untuk kerusakan sendiri dia tidak ditanggung oleh kartu garansi, seperti itu ya teman-teman. Ini kartu garansinya gue taruh di sini. Dan ini adalah buku apa nih? Ini kok bahasanya begini nih? Kita lihat. Ini buku manualnya teman ya. Dari gambar-gambarnya itu adalah buku manual. Teman-teman bisa lihat ya. Tadi kita akan nyari. Nah, di sini teman-teman udah disedia barcode-nya, atau kalau enggak teman-teman bisa download, namanya itu Huawei Hold di Play Store. Oke, sekarang sambil gue liatin ke teman-teman juga ya. Ini adalah Huawei Hold ya, sama. Jadi mau scan juga bisa, kalau mau langsung download juga bisa. Oke, ini mungkin gua skip aja ya mengenai ininya ya. Gua di belakang layar aja mengenai download aplikasinya, nanti langsung kita buka langsung seperti apa. Karena menurut gua ini informasinya agak penting, jadi gua kasih tahu juga teman-teman ya. Ketika teman-teman mungkin menginstal untuk pertama kalinya Huawei ini, dia akan meminta pendaftar. Jadi ada telepon, ada kata sandi, atau masuk melalui SMS. Jadi terserah teman-teman. Jadi jangan kaget kalau teman-teman baru menginstal membuka itu ada notif. Oke, sekarang untuk aplikasinya udah gua pasang dan sekarang kita nyalain lagi. Oke, ini udah gua pasang ya. Pastikan untuk handphone teman-teman yang mau di pairing ini adalah Bluetooth-nya udah connect ya teman-teman. Kenapa harus connect? Karena kalau nggak connect otomatis dia nggak akan terhubung. Kenapa? Karena Huawei ini mengandalkan Bluetooth ya teman-teman ya. Bluetooth untuk terhubung ke perangkat dari Huawei sendiri. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk bagian tambah perangkat ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat oke, tambah jam tangan pintar, gelang pintar. Karena ini tadi mungkin karena bahasa Indonesia ya teman-teman, jadi kayak gini. Nah, ini nanti teman-teman akan muncul pilihan-pilihan yang mana kira-kira yang harus dipilih, sesuaikan dengan yang nongol ya teman ya. Ini memperbarui, tunggu dulu, dia sedang mengupdate, mungkin cari Huawei Band 6151. Jadi nanti akan muncul band ini. Tunggu, dia masih update, tunggu. A few inches later, 2 hours later. Huawei Band 6. Oke, jadi di sini ya, paling atas ini adalah pilihan dari Huawei Band 6 sendiri. Sekarang kita pilih. Oke. Nah, sekarang kita sandingkan. Oke, sandingkan, tunggu. Nah, otomatis ya dia akan mencari dari nama dari Huawei Band sendiri. Tadi kan seperti yang teman lihat di ini ya, di Huawei Band-nya adalah ini ya.
Oke, kalau udah sekarang menyandingkan. Tunggu beberapa saat menyandingkannya. Nah, kita langsung checklist ini. Oke. Checklist. Oke, udah ya. Pairing successful. Ini udah sukses ya, udah bisa disandingkan. Nah, dia otomatis untuk jamnya sendiri dia udah tersinkronis dengan ini ya teman-teman ya, perangkat handphonenya. Jadi teman-teman bisa langsung mengupdate tanggal dan waktunya itu udah ada di sini tanpa teman-teman ngotak-ngatik secara manual. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah untuk pemberian akses pada Huawei dari Basic ini. Apa itu akses? Jadi ketika teman-teman ingin mungkin ada notif pesan bisa masuk ke jam tangan teman-teman atau telepon jadi masuk ke sini juga, itu teman-teman harus memberi akses terlebih dahulu. Cuman untuk perlu teman-teman ketahui ya, untuk memberi akses ke sebuah aplikasi itu hati-hati karena sekarang itu banyak banget hacker-hacker yang memanfaatkan beberapa aplikasi yang cukup membahayakan gitu. Tapi untuk Huawei sendiri gua rasa ini udah cukup aman ya karena Huawei juga terdaftar. Jadi nggak apa-apa, kita aktifkan. Di sini ada pilihannya. Ketika teman-teman mungkin pengen mengaktifkannya apa aja itu ada. Apa udah sekarang kita kembali. Nah, ini notif apa aja yang mau dikasih akses ke perangkat yang di smartband-nya. Oke, apa Facebook kayak nggak usah, Gmail nggak usah, Instagram nggak usah, Messenger, WA, apa ya, paling itu aja sih. Mungkin pesan-pesan yang sering masuk kan di situ ya teman-teman ya. Jadi mungkin lebih ke itu doang. Oke, itu aja dan kita langsung kembali pilih selesai. Oke, nanti untuk settingan ini teman-teman bisa nyatet sendiri ya teman-teman ya. Ini bisa. Nah, untuk gunakan kontak Anda, hati-hati nih untuk kontak juga nih. Kontak ini kalau bocor bahaya teman-teman. Jadi tapi untuk Huawei sendiri udah karena aman, gue izinin juga nanti ada telepon dari siapa biar enak. Nah, untuk pengukuran nadi yang akurat, harap kencangkan gelang dan posisikan setidaknya sejauh 1 jari dari tulang tangan. Oke, sekarang kayaknya ini ntar aja deh. Gue mau nge-review isi dari Huawei Basic ini dulu ya teman-teman ya. Basic ini. Oke, jadi ketika teman-teman ini Huawei ngeslip seperti ini, mati layarnya, teman-teman cukup menekan 1 kali di Huawei-nya, nanti dia akan nyala. Ini untuk tampilan untuk watch face-nya ya teman-teman ya. Watch face-nya seperti ini. Ketika dipakai, apakah ini bisa diganti? Tentu bisa. Untuk wallpaper-nya sendiri ini bisa diganti. Nah, itu ya. Dengan cara untuk mengganti watch face-nya itu teman-teman cukup tekan dan tahan, lalu dia akan seperti ini. Bentar. Nah, dia akan getar. Nah, kita pilihan slide ke kanan, ke kiri. Teman-teman tinggal sesuaiin aja nih. Mau pilih yang mana? Ya, seperti itu. Untuk caranya mengubah wallpaper atau tampilan dari watch face-nya. Dan ini bisa di-upgrade ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bosan dengan gambar ini, nanti pakai handphone teman-teman bisa di-upgrade menggunakan aplikasi yang tadi. Katakanlah saya mau milih biar beda pakai yang ini aja nih. Oke, biar karena begini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang disajikan oleh Huawei-nya sendiri. Tekan sekali kalau kita ini kan tadi pengaturan ya, kalau kita tarik ke bawah. Sekarang kalau kita tekan sekali dan tekan sekali lagi, kita masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di Huawei Basic ini. Tadi gue setting berapa sih ini kok jadi mati-mati terus. Oke, jadi kalau kita scroll itu teman akan melihat menu stopwatch, pengaturan waktu, alarm, center. Ada center seperti apa coba kita ya. Wih, jadi ini mungkin berguna ketika teman-teman mau ngitung receh di mobil ataupun malam-malam nyari kunci sambil tidur tuh ada di sini teman-teman. Nah, kalau tekan sekali lagi dia akan mati. Oke, sekarang kita ganti yang lain. Oke, ini adalah temukan ponsel. Wih, penasaran nih kayak apa nih kalau temukan ponsel. Coba kita lihat. I'm here. Wih, nih otomatis canggih. Oke, langsung kita matiin lagi, udah ketemu ya. Itu jadi sangat istimewa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biasa orangnya pelupa naruh HP-nya di mana, pakai banget ini sangat kepake. Walaupun ini udah mode silent loh teman-teman ya, udah mode silent tapi dia masih ini udah gue silent nih HP, tapi dia ada otomatis ya karena tadi kan ada izin notifikasi, izin kontrol handphone ya teman-teman, jadi bisa ya, walaupun di silent dia masih jalan gitu loh. Oke, pengaturan pokoknya ini ya teman-teman, bisa di open sendiri nanti kalau teman-teman udah beli Huawei Basic ini. Pokoknya banyak banget fitur-fiturnya nih, kayak ada latihan pernafasan, tingkat stres, tidurnya berapa jam, pokoknya lengkap. Detak denyut jantung, rekaman olahraga ada apa aja nih di fitur olahraga. Kita lihat coba fitur olahraganya. Olahraga berlari outdoor, berlari di dalam ruangan, berjalan di luar ruangan, berjalan di dalam ruangan, bersepeda nih ya, berenang yang tadi kenapa ada kata-kata di dalam box belakangnya itu coba nih gue liatin lagi teman-teman ya. Ini kan ada nih
dia udah 5 ATM water resistant ya. Jadi ini adalah menjawab kenapa berarti alasan dari Huawei Basic ini bisa buat berenang itu aman, karena sudah didesain khusus untuk olahraga seperti ini ya teman-teman ya. Lompat tali pokoknya banyak ya, ada 96 kalau teman-teman review semuanya, pokoknya seperti itu. Mungkin gua nggak bisa ngedetailin seperti apa, tapi kalau teman-teman udah beli setidaknya ada gambaran dari teman-teman melihat video ini ya. Tekan-tekan sekali kita akan kembali ke menu utama seperti itu ya teman-teman. Untuk ketika teman-teman ingin scroll ke bawah, dia akan muncul tanggal hari ini, ke baterai dan connect bluetoothnya ya, bluetooth nyala seperti ini ya. Nah ini adalah untuk mode sleep, ini jam tangan, ini alarm, ini untuk getar, dan settingannya yang tadi ketika teman-teman ingin mengubah bahasa dan sebagainya ada di sini ya, settingan ini, tampilan, getaran, dan sebagainya. Pokoknya ini adalah untuk pengaturan yang ada di sini. Gua nggak mau nge-reviewnya terlebih dalam karena mungkin durasi juga, jadi gue cuma mau ngasih sedikit gambaran buat teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan nge-slide dari bawah ke atas, maka dia akan memunculkan notifikasi entah dari Messenger, dari WA seperti yang tadi kita izinkan di dalam smartphone-nya ya, Android-nya itu apa aja yang diizinkan di sini, itulah yang nanti akan ada notifikasinya di sini seperti itu. Tapi kalau kita geser ke sini, maka dia akan ada begini kira-kira. Oke, ini adalah kayak shortcut ya teman-teman ya. Shortcut dari Huawei sendiri yang mungkin teman-teman ingin mendengarkan musik bisa dikontrol langsung menggunakan smart band ini. Jadi misalkan teman-teman lagi ngeplay musik nih di handphone, jadi bisa play dan next musiknya pakai ini. Ini ada shortcut ya teman-teman ya. Shortcutnya ini juga bisa diatur gitu loh, diatur di dalam settingan yang tadi seperti itu ya. Secara sekilas smart band dari Huawei Basic ini itu seperti itu. Kenapa ini nyala? Karena dia sedang mendeteksi darah yang ada, nadi yang ada di badan kita. Karena ini kan nggak dipakai nih, jadi nggak nyala. Kalau dipakai ini akan nyala seperti ini nih. Nyala seperti ini ya. Nah tadi kan ada dockingan charge-nya nih, chargernya ya. Coba kita buka ada di mana nih? Masa iya nggak dapat? Lupa gue. Nah, yang mana tadi itu mampu bertahan di dalam klaim yang gue baca di penjualannya, dia dua minggu ya, 2 minggu asli itu 2 minggu. Tapi gue nggak tahu pastinya seperti apa kalau kita pasang. Dia magnetik ya teman-teman ya, magnetik. Jadi ketika dideketin seperti ini, dia udah otomatis tuh dia akan nempel gitu ya. Dan ini agak, kalau gue ada kamera jadi agak susah. Kalau kebalik dia nggak mau nih. Kalau kebalik dia nggak mau, plus minus kebalik dia nggak mau. Jadi kita benar-benar memang harus sesuai ya. Magnetnya itu udah disetting khusus dari Huawei. Memang ini kalau kebalik, misalkan ini kebalik aksesnya itu nggak akan mau dia. Jadi kayak plus ke bawah atau plus, jadi dia jadi tolak-tolakan. Nah kalau benar, nah dia akan seperti ini. Untuk cengkramannya lumayan kenceng ya teman-teman. Ketika kamu ngecas biasa hobinya digantung atau ini colokannya di atas, ini jamnya nangkring begini tuh aman, dan ini kuat ya, ini kuat nih. Saya goyang-goyangkan dia nggak jatuh ya, dockingannya lumayan kuat sih. Oke, kayak gitu ya. Nih kalau teman-teman mau lihat dockingannya seperti ini ya, dockingan untuk pengecasan sendiri, dan ini adalah tempat pengecasannya seperti ini. Oke, gimana teman-teman, ada gambaran tentang Huawei Smart Band ini? Oh iya, tadi gue bilang ya, gue juga dulu pengguna adalah ini nih, ini Smart Band atau apa nih ya kayak gini ya. Ini tuh rusaknya gara-gara sebenarnya ini belum water resistant mungkin ya. Kenapa? Karena waktu itu gue main ke pantai dan konslet ya, itu mungkin minus sendiri ya. Dan pengecasannya kalau agak murah harganya itu seperti ini ya teman-teman. Saya kasih tahu nih, dalamannya seperti ini nih ya. Pengecasannya itu pakai menggunakan model pengecasan begini, pakai USB kita colokin ya. Mungkin ya teman-teman ada gambarannya kenapa saya upgrade ke sini. Ini konslet dan ini ribet. Kalau ngecas tuh harus ngelepas dari batangannya ini, harus dilepas. Kalau nggak lepas dia nggak akan bisa dicas, dan boros banget ini baterainya. Ini kalau yang model ini kan modelnya kayak ini teman-teman, nanti itu di plug dia colokan begini loh, klem-kleman gitu loh, jadi ini agak gampang rusak. Tapi kalau ini kan modelnya seperti ini ya, jadinya lebih aman dan lebih awet. Menurut gua sih seperti itu, harusnya seperti itu juga Elis ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, cuman mungkin minusnya yang kurang gua suka ini teman-teman ya. Kalau yang dulu itu kan ini punya gue itu di layar tekan sekali begini dia akan otomatis nyala ya teman-teman. Kalau ini tuh kok harus tekan dari sini gitu loh. Apakah ada settingannya? Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya teman-teman. Jadi karena gue basically bukan ahli nge-review jam tangan, dan gue nge-review ini karena memang gue sedikit ngasih gambarannya aja, belinya seperti ini. Jadi semoga bermanfaat
dan mohon maaf nggak bisa full detailnya seperti apa. Gue yakin teman-teman udah ada gambaran sejauh ini untuk memilih Huawei Band 6 ini atau produk yang lain seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagus atau tidaknya kembali ke pilihan teman-teman dengan budget yang mungkin kalau promo tadi gue bilang 500 ribu itu dapat, tapi gue beli ini juga kalau apesnya dapat 700 ribu ya lumayan. Dengan harga segitu teman-teman udah bisa mendapatkan Huawei Band 6 ini dengan ketahanan baterai 2 minggu dan fiturnya melimpah. Yang gue suka adalah dia udah water resistant, jadi dia udah bisa berenang ya teman-teman ya, seperti itu. Dan lainnya juga lumayan bagus. So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe nya. Thanks for watching and see you in the next video.